Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Sobat GPPN dimanapun berada. Hari ini kita akan memulai podcast perdana kita di link GPPN baik di YouTube ataupun di TikTok. Nah, pada kesempatan kali ini di samping saya atau di tengah-tengah kita bersama ada seorang narasumber. Nah, narasumbernya ini seorang pria ganteng, gagah, berwibawa, dan luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena narasumber kita kali ini adalah seorang penyintas. Sobat GPPN tahu enggak apa itu penyintas? Penyintas itu adalah orang-orang yang pernah berkecimpung di dunia gelap narkotika, tetapi sekarang sudah move atau sudah berkembang lebih baik dan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Hebatnya lagi, karena narasumber kita pada kali ini itu terlibat langsung menjadi seorang penggiat anti narkoba. Kita akan perkenalkan narasumber kita pada kali ini. Kita harus tahu latar belakangnya dan seperti apa nanti wawancara kita pada beliau. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Yoce Mangantung dan sekarang aktif di GPPN, Gerakan Pemerhati Penyalahguna Narkotika. Ngeri GPPN. Kalau saya melihat sekarang ini narasumber kita sementara menggunakan baju basket, ngeri. Nah, memang habis pulang dari basket. Ya, jadi setiap minggu pagi kita ada kegiatan latihan bersama. Ya, khususnya teman-teman yang memang punya minat dan hobi yang sama di olahraga basketball. Terus apa tujuannya main basket itu? Jadi olahraga. Saya panggilnya siapa nih? Kak, Bang, atau boleh nama, boleh Kak, yang atau ini, Bang Yoce. Boleh. Atau lebih akrab panggil Bang Yoce. Boleh. Keren. Oke, silakan Bang Yoce. Ya, jadi olahraga ini kan salah satu aktivitas yang bisa mengalihkan kita dari hal-hal yang negatif. Oke, negatif. Negatif. Itu ya, bukan positif. Kalau positif berbahaya. Oke, baik Kak Yoce. Saya mau bertanya nih. Kak Yoce kan pernah kemarin ya, atau beberapa tahun yang lalu ya, berkecimpung atau masuk ke dalam dunia gelap ini. Ya. Nah, kok bisa tuh Kak Yoce? Apa alasannya dulu? Ya, awalnya itu dari pengaruh pergaulan itu SMA kelas 1. Ya, awalnya coba-coba ganja. Akhirnya kemudian berlanjut ke jenis narkotika yang lain. Jadi awalnya karena pergaulan, kemudian setelah mencoba, akhirnya ya karena memang narkotika ini mengandung zat-zat adiktif ya, jadi membuat kita akhirnya ketagihan untuk terus menggunakan. Itu kalau bisa diperkirakan tahun berapaan itu? SMA kelas 1 itu tahun 90-91an lah. 91 ya? Ya. Jadi 91 Kak Yoce sudah kenalin? Ya. Wah, luar biasa. Karena kan pada saat 91 itu, seingat saya, salah satu lembaga penggiat di tahun 99 baru lahir. Ya. Narkotika atau jenis ganja itu dia mulai ditetapkan sebagai barang terlarang masuk di golongan 1 sekitar di tahun 1997. 97 ya. 97 tuh ada ketetapannya itu. Kenapa? Karena WHO yang menetapkan bahwa ganja sama berbahayanya dengan kokain dan apalagi yang heroin. Nah, makanya ditetapkanlah ganja masuk ke dalam golongan 1. Akan tetapi di tahun 90-an itu penindakan terhadap narkotika masih represif. Betul. Di tahun 99 baru lahir nih. Ada penggiat yang pertama, ada satu yayasan dengan granat. Nah, tetapi dulu belum namanya, betul ya? Tapi kan dulu belum namanya ini, belum penggiat namanya, tetapi dia relawan anti narkotika. Jadi sebelum ada aturan itu, Kak Yoce sudah pakai. Sudah. Dari mana itu, Kak? Jadi waktu itu dari teman-teman yang memang punya link
dari luar Makassar ya. Oh, jadi bukan dari Makassar, yang dari luar ya? Dari ibu kota lah. Jadi main-main aja ibu kota dulu? Nah, jadi maksudnya suppliernya dari sana. Oh, IKN atau Jakarta? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Oke, terus? Ya, jadi ya awalnya itu mencoba, ditawari teman, kemudian menjadi rutinitas setiap kali kita berkumpul, teman-teman di circle yang sama. Nah, itu akhirnya jadi kebiasaan, ketergantungan. Akhirnya walaupun tidak berkumpul dengan teman-teman ini, ya kita biasanya ya, nyari sendiri. Oke, ini kan kita ada 3 faktor nih Kak Cek. Ada 3 faktor kenapa orang terjerat narkotika ya. Yang pertama itu adalah faktor orang-orang yang cenderung menggunakan narkotika karena dia stres. Yang kedua, orang-orang yang menggunakan narkotika karena ingin mendapatkan pengakuan. Ya kan, misalkan dulu kita ya tahun 90-an, bukan kona band kalau tidak pakai narkotika. Benar, bagian dari proses pencarian jati diri. Kemudian ketiga, dia menggunakan narkotika karena lifestyle. Di diskotik atau apa. Nah, kalau dari 3 faktor ini, kayaknya masih kategori yang mana? Kayaknya yang kedua itu. Pengakuan? Mau diakui sebagai apa itu, Arik? Waktu itu kan di usia kelas 1 SMA, itu kan kita masih dalam proses pencarian jati diri. Ngeri. Kita mau membentuk, Jadi usia berapa pada saat itu, kayaknya? Itu 15-16 tahun. Oh, 16 tahun, kelas 2? 1 SMA. Oh iya. Terus. Jadi kita ngopi dulu lah, ngopi. Oh ya, ngopi. Iya, haus gitu. Saya kebetulan ngeteh. Jadi kita lu pegang. Kelas 1 SMA, umur 15 tahun. Ingin mendapatkan pengakuan. Pada saat itu, coba kita lanjut ke tadi. Ya, jadi pengakuan ini dalam artian kita bisa diterima di circle teman-teman itu yang satu ya tidak bisa dipungkiri bahwa circle di kelas 1 SMA itu kan sudah mulai hobi musik. Wah, gitu kan? benar itu. Di genre tertentu ya. Iya. Itu yang menurut orang, wah, kalau genre musik ini harusnya pakainya ini ya gitu. Ada apa iya. Kayak reggae. Kita kan reggae dulu identik dengan ganja. Ada stereotip seperti itu. Oke. Jadi akhirnya ya itu karena mengikuti memang hobi bermusik, kemudian dari referensi bermusik itu kita kemudian mempelajari bahwa artis atau musisi-musisi dari genre musik tertentu yang kita gemari ini memang punya kebiasaan-kebiasaan, punya habit yang memang terkait dengan narkotika itu. Sebagai idola kita kemudian secara otomatis meniru perilakunya. Boleh disebut idolanya siapa? Ya, kalau yang dari luar, maksudnya dari luar Indonesia itu, wah, ngeri memang. Tahun 70-an dia sudah pakai itu kan. Ya, oke, terus? Kalau yang lokal dari Indonesia kan Iya. Terus? Sensor. Oke, terus apa? Ya, jadi akhirnya itulah mencari pengakuan dari circle kita bahwa kita memang sudah pantas dan layak diakui sebagai penggemar grup musik tersebut karena memang sudah mengikuti lifestyle-nya. Oke. Perilakunya. Betul. Yang sebenarnya saya juga merasakan hal yang sama karena memang di tahun 90-an itu apalagi kan pada saat itu peran aparat belum terlalu mengetahui. Dan payung hukumnya juga belum ada. Belum jelas. Itu sudah jelas ya. Karena kan memang kalau kita melihat itu kan mulai 35 2009 karena baru muncul undang-undang narkotika yang di awal itu mungkin di tahun
97-an ya kan. Nah, sehingga kita tahun 91 tuh memang Iya, orang masih tua, longgar-longgarnya masih lah. longgar-longgarnya, biasa di Kita jalan, pakai di pinggir lapangan, jalan. gitu. Terus kemudian seperti itu karena ada inspirator ya, ada inspirator kita yang dari apalagi anak band pada saat itu ya. Ya. Terus berapa lama? Nah itu dari kelas 1 SMA itu berlangsung continue sampai masuk ke bangku kuliah. Jadi berapa tahun itu? Nah itu 91 sampai kuliah, masuk kuliah 93, 94, sampai kurang lebih 96, 97 lah. Terus Dan itu bertransformasi, maksudnya transformasi dalam Betul, artian betul. awalnya mungkin ganja, kemudian masuk yang pokoknya yang jenis konvensional lain, ini, yang konvensional, lah. koplo, Ah. terus ekstasi. Iya. Ekstasi Kalau ekstasi mungkin tidak karena bukan ekstasi genrenya. Itu, iya. Ya kan, Itu ekstasi kan diskotik. Nah, itu bukan genrenya. Oke, terus ya masuk ke jenis-jenis yang lain. Nah, sampai di apa namanya? suntik pernah? Itu kebetulan saya orang yang takut dengan jarum suntik. Jadi itulah mungkin salah satu yang menyelamatkan saya dari dampak yang berbahaya yang ditimbulkan oleh jenis-jenis narkotika yang memang menggunakannya itu menggunakan apa? Ya, jarum suntik. Jarum suntik. Iya. Kalau yang pakai bom pernah? Pernah. Pernah. Intensitasnya yang pakai bom atau yang tembakau? Lebih sering yang mana? Intensitasnya lebih lama yang pakai bong. Yang pakai bom Pakai ya. bong. Karena apa? Ada di zaman itu ada istilah 2 dimensi kan? Nah, itu itu. ada 2 dimensi, 3 dimensi. 3 dimensi. Nah, benar. Tetapi kalau kita melihat sekarang ya, kita kan sama-sama penggiat nih sekarang, KEC ya. Ternyata tidak connect ya. Ya, Sabu ya, yang pakai bong ini kan stimulan. betul. Efeknya ketika kita menggunakan detak jantung terpacu seperti doping lah, Ya, orang tidak bisa doping, tidur termasuk Inex kan Ya. gitu. Nah, sedangkan ganja kan halusinasi. Ya, Iya kan? Ya. Terus kemudian putih kan depresan. Orang Ya. menggunakan putih pasti depresi. Ya. Yang satu halusinasi, betul. ya kita lebih tenang. Ya. Yang satu stimulan. Ya. Harusnya kan tidak connect Ya. ya. Nah, di zaman dulu kita itu Ya, sering koneknya, mengkombinasikan itu. koneknya kalau yang apa yang saya rasakan itu kalau kita pakai yang apa yang stimulan itu, yang pakai bong, Iya. nah itu kan kita sulit makan, tidak bisa tidur. Nah di ujung efek dari stimulan ini itu kan istilahnya drop ya. Nah kalau dia sudah drop kita kan butuh makan, butuh istirahat. Betul. Nah, dikombinasikanlah dengan yang halusinogen, kayak seperti itu- ganja kan itu membangkitkan selera makan. Betul. Itulah. Begitu. Itu pakai dosis enggak dari dokter? Dan ada dosis dari dokter ya. tidak Artinya pakai dosis. dulu kayak C ini sebagai dokter atau sebagai pasien ini. Dulu kan ada istilah gitu. Ada dokter, ada pasien. Nah, kita Pasien. sebagai apa? Ya, pasien. Pak pasien dari sekali jadi dokter. Yang jelas di rumah enggak pernah habis ya stoknya. Nah, oke. Nah, terus kapan momen kesadarannya muncul? Jadi momennya itu waktu di tahun 99 Iya. saya bermigrasi ke Yogyakarta. Waktu itu dengan niat mau melanjutkan kuliah. Ya. Ternyata saya lebih parah. Ternyata dia lebih parah. Tahun 99. Betul kan? Iya. Tahun 99 Itu lebih parah di saat itu ya. Orang tua juga Oke. memang mensupport karena dengan apa namanya logika bahwa Yogyakarta kan terkenal sebagai kota pelajar. kan Benar, mungkin benar. bisa lebih fokus dan kenyataannya yang terjadi jauh dari yang diharapkan. Betul, betul. Malah semakin dalam di sana. Betul. Mengenal yang jauh lebih berbahaya lagi. Iya. Apalagi di tahun itu memang undang-undangnya sudah terbit. Iya benar. Jadi resikonya sudah semakin besar. Iya. Akhirnya di tahun 2000 saya ke Surabaya. Di Surabaya mulai
bermain musik secara komersil, main di kafe, main di klub, gitu dengan teman-teman. gitu. Nah itu di situ malah saya sempat terjerumus menjadi pengedar malah di Surabaya. Tahun? Itu mulai tahun 2000 sampai 2006. Wuh, 2006. Jadi 2006 singkat Iya, cerita iya, saya sempat tertangkap, ya berwajib di proses hukum. Nah, kemudian karena saya menjadi Ini pihak berwajib bukan pihak bersunah ya? Pihak berwajib ini artinya itulah HPH ya? Iya. Oke. Terus Jadi karena saya bersedia jadi whistleblower, menunjukkan jaringan di atas saya. Pernah itu terjadi? Pernah. ngeri. Iya, iya, iya. Nah, tapi itu setelah proses hukum selesai, saya dilepaskan. Saya pulang ke Makassar, balik ke Makassar. Ini Surabaya. Dan Balik ke kejadian Makassar. itu di Surabaya. Oke. Setelah proses hukum selesai, saya dilepaskan karena menjadi whistleblower. Saya pulang ke Makassar. Nah, itulah titik balik di mana saya akhirnya memutuskan untuk berhenti dengan meninggalkan, yaitu simbol dari saya mencoba untuk meninggalkan apa yang buruk di masa lalu. Saya tutup di Surabaya, saya pulang ke Makassar. Di Makassar sudah ditinggalkan Sudah. semua. Di Makassar sudah berubah tahun 2006. 2006. Akhir 2006 saya sudah Titik terendah. titik terendah. Kapan? Kapan titik terendah yang Nah, kita titik alami? terendah itu yang pada saat saya Di Surabaya. di Surabaya ditangkap, dimasukkan sel, dipukuli. Sempat dipukul. Iya, Kok karena nggak melawan? Hah? Nggak melawan? Saya melawan. Kan orang Makassar. Siri toh. Nggak melawan ya pada saat itu ya. Oke. Jadi itu adalah titik, titik terendah terendah itu. dan titik baliknya ketika keluar dari Surabaya. Baik, itu mungkin sesi pertama kita. Kita akan lanjutkan nanti sesi kedua setelah pesan-pesan berikut ini.